Halo, selamat pagi Sobat Sehat Eka Hospital. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Deliza Pusvarini. Pagi ini kita akan membahas podcast tentang kelainan irama jantung yang perlu diwaspadai. Pagi ini saya tidak sendiri, ada dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Eka Hospital BSD. Beliau adalah Dokter Muhammad Yamin, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Beliau merupakan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan elektrofisiologi dan pacu jantung, konsultan kardiologi intervensi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dr. Del. Apa kabar, dokter? Baik, alhamdulillah. Baik, semoga sehat selalu ya, dokter. Always healthy. Baik. Nah, ini sebelum kita masuk ke materi pembahasan, dok, menarik nih, dok, di hair cap-nya dokter, dok, ada istilah di sini, rest your life in my heart. Oke. Ini mungkin bisa dikaitkan dengan why-nya dokter memilih bidang kardiologi ya, dok ya, sebagai passion-nya mungkin ya, dok. Boleh dijelaskan? Iya, jadi betul memang bahwa semua pasien jantung itu, ya baik yang sehat maupun yang sakit, harus punya bonding yang kuat. Bonding yang kuat sama dokternya. Misalnya ya kan pasien habis pasang cincin misalnya, itu kan harus mengkonsumsi obat pengencer hampir seumur hidup. Nah itu kadang-kadang perlu ada katakanlah komunikasi dengan dokter jantungnya. Misalnya pada satu waktu kan dia perlu cabut gigi, perlu operasi lain, ya itu kan waktu menyetopnya itu harus diatur supaya tidak berbahaya untuk operasinya dan tidak berbahaya untuk stand-nya. Jadi dia harus selalu bisa berkomunikasi dan punya ikatan yang kuat. Jadi saya bilang terminologi adalah rest your life in my heart. Itu sebenarnya seperti katakanlah pemisalan begitu eratnya hubungan dokter pasien. Oke, baik dokter. Selain itu saya pernah mendengar dokter info tentang dokter. Dokter termasuk juga tim kepresidenan ya, dok ya, tim dokter kepresidenan, dok. Nah, adakah cerita menarik, dok, atau yang berkesan menjadi dokter kepresidenan, dokter? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya mantan saya ini, sang mantan. Mantan itu karena saya dapat tugas waktu itu dari 2014 sampai 2019. Saya dipercaya menjadi salah satu tim dokter kepresidenan. Ya tentu menangani VVIP ini ada dinamika tersendiri ya dibanding dengan menangani pasien biasa. Bukan berarti ada perbedaan dalam hal quality of service, tapi dalam hal protokol ya, misalnya cara kita berdiskusi, cara kita menyampaikan, kemudian tentu kita mendampingi VVIP ini dalam perjalanan sebagai tim advance. Jadi tim advance itu tim surveinya, dokter Del. Misalnya beliau berkunjung ke suatu tempat, maka saya duluan datang, kemudian harus meyakinkan bahwa semua sistem pelayanan kesehatan untuk proses emergensi harus siap sedia dalam hitungan menit, detik gitulah ya. Yang selebihnya sih seperti dokter dengan pasien biasa, kita konsultasi, diskusi, dan kita didukung oleh tim yang kuat. Jadi sebenarnya dalam hal brainstorming, kemudian analisis dan diskusi itu lebih mudah karena anggotanya cukup lengkap. Baik, menarik ya, dok ya, pengalamannya. Oke, kita move on ke topik podcast kita hari ini, dokter. Kita bahas tentang kelainan irama jantung, dok. Jadi kalau istilah medisnya kita sebut aritmia ya, dok ya, gangguan dari irama jantung. Nah, aritmia itu sendiri sebetulnya kan ada beberapa mungkin ya, dok ya. Ada beberapa dan mungkin bisa dijelaskan, dok, aritmia itu sendiri, why, kenapa bisa terjadi aritmia, terus apa saja yang perlu kita waspadai dari aritmia ini, dokter? Ya, saya kira ini pertanyaan dokter Del, ini pertanyaan yang sering diungkapkan oleh pasien maupun orang awam yang sehat. Jadi semua gangguan irama jantung kita sebut aritmia. Jadi gangguan irama itu secara umum dibagi dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah irama yang cepat dari biasanya. Nah, itu biasanya pada pasien akan dirasakan sebagai suatu denyutan atau debaran yang cepat ya, atau terasa kencang. Jadi kadang-kadang dadanya sampai berdebar bergoyang. Kalau dia sempat meraba nadinya juga bisa terasa lebih cepat. Yang kemudian kelompok yang lambat. Nah, yang lambat itu artinya denyut listriknya lebih pelan dari yang seharusnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah
Kenapa bisa terjadi? Ya, saya akan mulai dari yang denyutan cepat dulu. Nah, denyutan cepat itu bisa terjadi karena adanya extra wire atau jalur ekstra dari sistem listrik jantung kita yang dibawa dari lahir biasanya. Nah, sistem ekstra jantung ini, jalur ekstra tadi itu bisa memicu terjadinya namanya circus movement. Jadi listrik itu berputar-putar di jalur ekstra dengan jalur normal. Itu satu. Yang kedua, penyebab yang berdebar yang juga bisa terjadi bukan karena jalur ekstra dari lahir. Misalnya orangnya ada kelainan otot jantung, ya kardiomiopati kita sebutnya. Itu menjadi tempat wadah untuk mudahnya terjadi bergerakan seperti sirkus movement tadi. Atau orang habis serangan jantung, ada jaringan cacat, ada jaringan parut, ada jaringan yang sehat. Itu di antara jaringan yang sehat dan yang parut tadi bisa terjadi juga proses pergerakan listrik yang berputar-putar. Nah, itu yang kita sebut dengan tachyarrhythmia, jadi aritmia yang cepat. Nah, kalau yang lambat atau bradyarrhythmia ini biasanya dua penyebab utamanya. Yang pertama adalah sistem listrik jantung kita ini sudah habis baterai, aus. Bisa karena usia, umumnya karena usia. Bisa karena dari lahir, bisa juga karena pengaruh obat-obatan. Yang kedua, impulsnya dibentuk, listriknya itu terbentuk, generatornya jalan, tapi kabelnya saat dia dari generator menuju ke bilik jantung macet. Nah, di antara itu juga bisa bikin irama lambat. Nah, kemudian soal pertanyaan tadi Dr. Del nanya jenis-jenis aritmia, kemudian penyebabnya apa, dokter? Kalau untuk gejalanya bagaimana, dokter? Nah, selain berdebar tadi tentunya, dokter ya. Kalau yang jenis cepat kebanyakan berdebar. Nah, berdebar itu tergantung derajat debarannya. Kalau sangat cepat, karena saking cepatnya maka curah jantung atau darah yang dipompakan oleh jantung itu akan berkurang ke otak terutama, ya. Itu bisa bikin orang seperti keliangan, mau pingsan, kadang-kadang sampai pingsan. Itu utamanya, ya. Kalau yang lambat atau yang tadi yang lajunya mulai memble, ya, atau males dia karena listriknya sudah habis baterai, ya. Nah, itu biasanya keluhannya itu bisa juga seperti orang keliangan, lemas, dan lekas capek. Jalan sedikit capek, karena kan kalau listrik yang normal itu saat kita melakukan aktivitas fisik, maka nadi itu akan ikut naik sesuai dengan beban yang kita kerjakan. Nah, pada listrik yang sudah malas tadi dia nggak cukup, maka terjadi juga gangguan suplai oksigen ke otak yang membuat orang rasa lemas, gampang capek, dan kadang-kadang keliangan. Itu gejala-gejalanya, dokter. Baik, dokter. Kalau yang perlu kita waspadai, dok, kalau aritmia ini kan tadi banyak macamnya. Nah, yang perlu kita waspadai sebagai orang awam, dok, misalnya Sobat Sehat Eka Hospital ingin tahu, ini kapan kita perlu waspada, kapan kita perlu konsultasi ke dokter jantung? Boleh dijelasin, dokter? Jadi, saya akan bagi lagi nih, ya, yang jenis cepat tadi, yang kita sebut tachyarrhythmia, itu yang kita waspadai adalah kalau yang sampai membuat keluhan tambahan seperti tadi, ya, mau pingsan, bahkan pingsan, atau kolaps, itu harus diwaspadai. Kemudian yang jenis cepat tadi ini ada juga yang sebenarnya kita kategorikan yang bisa mengancam jiwa atau menyebabkan sudden cardiac arrest atau sudden cardiac death, yaitu yang kalau disebabkan oleh gangguan listrik, ion listrik, namanya kanal ion, kelainan kanal ion, kita sebutnya channelopathy. Ya, mungkin saya bisa jelaskan satu contoh ini. Satu contoh kelainan ion listrik itu adalah kita kenal dengan Brugada syndrome. Brugada syndrome ini sebenarnya kelainan ion listrik yang diderita kebanyakan itu di kalangan anak muda pria di kawasan Indochina, Thailand, Indochina, Vietnam, termasuk Indonesia sebenarnya, ya. Nah, dulu penyakit Brugada ini dianggap secara mitos adalah suatu peristiwa balas dendam seorang perawan yang bunuh diri karena cintanya dikecewakan oleh seorang anak muda. Nah, oleh karena itu si arwah ini tadi setiap subuh dia bergentayangan mencari anak-anak muda yang dia dendam tadi, dia cabut nyawanya, ya. Sampai pada waktu itu di Thailand itu namanya Lai Thai, anak-anak muda di masa tahun 50-an itu tidur dengan memakai rok, memakai lipstick, memakai bedak. Jadi ingin nyamar sebagai wanita sehingga nyawanya tidak diambil. Ya, karena memang kematiannya terjadi pada saat tidur.
Nah, tapi oleh Dr. Pedro dan Josep Burgada dari Spanyol dilakukan penelitian. Ternyata itu bukan karena arwah gentayangan, ya, itu karena ada kelainan kanal ion di dalam jantung yang menyebabkan saat tidur terjadi konslet. Konslet yang membuat sudden death. Nah, kalau yang lambat tadi, Dr. Del, kalau yang lambat, kalau dia sudah menyebabkan gangguan sinkop atau hampir pingsan, atau gangguan kualitas hidup, ya kan, jalan sedikit sesak, jalan sedikit capek, lemes. Jadi kan kualitas hidup itu penting kita jaga, apalagi di usia produktif. Betul. Nah, itu kita harus segera memeriksakan untuk memastikan apakah gangguan listrik kita ini masuk kategori yang mana. Yang ringan, yang harus diwaspadai tapi tidak mengancam jiwa, atau malah yang selain harus diwaspadai mengancam jiwa, atau yang bisa berisiko terjadinya sudden cardiac arrest atau sudden cardiac death. Baik dokter, terima kasih. Ya. Tadi sempat disebutkan dok kayak Brugada syndrome itu rata-rata usia muda ya dok ya? Oh iya, 30-an. Nah, adakah faktor resiko dokter dari aritmia ini sendiri? Apakah dari segi usia, jenis kelamin, mungkin dokter faktor keturunan itu? Apa saja sih dok faktor resiko dari aritmia ini? Ya. Jadi faktor risiko ini kalau yang kelainan genetik tadi ya, yang diturunkan seperti Brugada syndrome, long QT syndrome, banyak kelainan-kelainan listrik tadi, itu memang kecenderungan adalah herediter. Jadi kalau kita atau Anda memiliki saudara kandung atau ayah, jadi yang keturunan di kelas 1-nya yang terdekat, resiko sudden death pada usia muda, nah, maka itu semua garis keturunan yang di level 1-nya ke bawah dan ke atas harus diteliti. Itu termasuk yang beresiko. Satu. Yang kedua, kalau ada gejala berdebar yang disertai pingsan, asal berdebar pingsan, nah, itu harus segera dicek. Kita takutnya memang itu kelainan listrik yang fatal ya, tapi waktu itu belum sampai menyebabkan henti jantung. Pingsan itu tanda-tanda bahwa saat terjadinya debaran itu sirkulasi ke otak berhenti atau berkurang sehingga ada pingsan, walaupun mungkin dia balik lagi ya spontan. Ada yang cuma berapa detik pingsan balik lagi ya. Iya, baik. Nah, ini menarik dok dari screening ya dok ya. Berarti bisa jadi kita saat medical check up mungkin ya dok ya, ketahuan kalau aritmia. Ada juga berarti ya dok ya yang tidak bergejala, kondisinya ketahuan saat deteksi dini saat MCU. Nah, itu bagaimana dok? Kapan kita perlu memeriksakan diri dokter untuk mengetahui apakah kita punya kondisi aritmia? Ya, jadi tadi saya katakan ya, tadi sudah benar sekali Dr. Del menyinggung soal gejala. Kalau Anda bergejala, nah itu udah strongly recommended, sangat disarankan. Kalau Anda nggak bergejala bagaimana? Nah, kalau Anda tidak bergejala, tetapi tadi yang saya katakan family history, ayah, saudara kandung punya riwayat sudden death, nah Anda termasuk yang berisiko tinggi. Walaupun Anda belum tentu terkena. Nah, karena resiko tadi mengindikasikan Anda harus diklarifikasi, dikonfirmasi dengan check up apakah Anda masuk kelompok yang akan punya peluang untuk timbul juga aritmia atau gangguan listrik yang tadi mengancam jiwa. Baik dokter. Nah dok, ini menarik, baru-baru ini ada berita duka tentang dari pejabat publik di Jawa Barat ya dok ya, yang mendadak meninggal dunia hendak mengisi khotbah Jumat ya dok ya. Saya lihat YouTube-nya malah dikirim sama pasien saya video last minute dan during the event saat terjadi itu saya dapat video, dapat YouTube-nya ya. Nah ini menarik dok, kasus ini kalau dari segi medis, dari sisi kardiologi terutama ya dok ya, apakah memang ada kaitan dengan aritmia sendiri yang kita bahas, atau bahkan ini serangan jantung kah, atau henti jantung? Kan kadang-kadang sobat sehat mungkin ada yang kurang familiar juga dok ya dengan mana yang henti jantung, mana yang serangan jantung. Boleh dokter jelaskan? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Saya mendapat video YouTube kejadian itu dari pasien saya. Saya nggak pernah, saya cuma dengar berita tapi dapat YouTube-nya. Jadi benar, Dr. Del ya. Jadi gini, apakah serangan jantung sama dengan henti jantung? Nah, saya akan jelaskan bahwa serangan jantung tidak sama dengan henti jantung. Serangan jantung adalah proses terjadinya sumbatan mendadak pada pembuluh darah jantung yang kita sebut dengan pembuluh darah koroner. Karena sumbatan mendadak, maka salah satu komplikasinya bisa terjadi aritmia atau gangguan listrik tadi ya. Kemudian karena gangguan listrik itu tidak cepat diatasi, maka dia bisa meninggal. Nah, tapi sebaliknya, tidak semua serangan jantung adalah henti jantung.
Henti jantung itu definisinya begini, orang yang dalam 1 jam sebelum kejadian itu masih sehat walafiat, nggak ada gejala apapun, ya sehat, tiba-tiba berhenti jantung dan meninggal, atau berhenti jantung kalau di rumah sakit bisa ditolong, nah, itu namanya henti jantung. Jadi henti jantung penyebabnya bisa karena serangan jantung, tapi bisa yang tadi gangguan listrik jantung, yang gangguan kanal ion, gangguan adanya long QT, ada gangguan karena otot jantungnya mengalami keparutan atau kecacatan sehingga tempat yang parut itu yang cacat tadi berpotensi menimbulkan konslet listrik namanya kardiomiopati. Jadi henti jantung bukan serangan jantung, tapi serangan jantung bisa bikin henti jantung karena gangguan listrik. Nah, tapi sebenarnya ada yang menarik Dr. Del dari video itu. Iya, apa boleh saya singgung dikit ya? Dokter. Saya sebelum mendapatkan video tersebut, mendapatkan video lain dari pasien saya di lapangan golf. Itu seorang mantan pejabat, saya nggak usah sebut namanya. Saya kayaknya pernah lihat juga. Itu di channel berita resmi kok ya. Itu terjadi serangan, henti jantung di lapangan golf, kemudian dibawa dengan mobil golf cart-nya itu mau dibawa ke rumah sakit, tapi nggak tertolong. Nah, yang saya ingin kasih tekankan di sini adalah bahwa kalau terjadi out of hospital cardiac arrest atau henti jantung di luar rumah sakit, itu angka kejadian kematiannya tinggi sekali. Dan nasib dan takdir seseorang itu selain dari Tuhan ya, tergantung pada orang di sekitarnya. Punya nggak dia kemampuan untuk melakukan bantuan hidup dasar? Nah, saya tidak mengatakan bahwa orang di sekitarnya itu salah, tidak. Tapi mungkin tanggung jawab kita untuk melatih masyarakat awam, ya terutama di tempat umum, minimal satpamnya atau kepala lapangan lah kalau di golf atau apa namanya marshalnya apa ya. Semua lapisan ya dok ya. Dia punya kemampuan itu. Melakukan bantuan hidup dasar. Selama ini kan yang kita lihat ya ditepok-tepok, kasih air putih, sebenarnya tidak ya. Kalau terjadi henti jantung, ada protokolnya, diraba nadinya. Kalau nadinya nggak ada, di leher misalnya, dia harus pijat jantung paru. Terus call help, telepon ambulans 118 atau apa. Itu kira-kira sisi lain yang saya lihat dari kejuaraan itu mungkin yang menjadi tanggung jawab organisasi profesi atau rumah sakit atau NGO apa saja, untuk juga memberdayakan masyarakat kita untuk punya kemampuan itu. Ini mungkin nanti satu sisi yang kita bahas sendiri, Dr. Del. Bantuan hidup dasar penting ya dok ya, pada semua lapisan masyarakat. Jadi orang di sekitar itu yang sebenarnya menjadi penyelamat pertama. Betul. Jadi ada namanya chain of survival, jadi rantai kehidupan. Dimulai dari orang yang sekitar kita, baru nanti ke rumah sakit, baru terusnya. Nah, kalau yang awal ini sudah terlambat, kita ingat ya, jaringan otak itu, para pemirsa atau pendengar, itu punya waktu hanya 10 menit. Begitu 10 menit dia tidak mendapat suplai oksigen, dia akan mengalami kerusakan permanen. Time management itu penting ya dok ya, berarti. Kasus berbeda lagi nih dok, kalau beberapa waktu lalu kita pernah mendengar kayak kasus-kasus berita tentang selebriti tanah air, mungkin yang meninggal saat berolahraga, seperti itu ya dok ya. Nah itu olahraga kan tujuannya untuk kesehatan sebenarnya ya dok ya, tapi yang terjadi malah kolaps saat berolahraga. Nah itu kasus-kasus seperti ini dok, karena saat olahraga itu sendiri kan pasti denyut jantung kita lebih cepat ya dok ya. Apakah ini ada hubungannya dengan aritmia dokter? Ini penting banget. Saya pernah dapat pasien kira 3 bulan lalu ya. Jadi ada salah satu anggota keluarganya mengalami serangan jantung setelah naik sepeda, tapi sempat pulang ke rumah. Sampai ke rumah mungkin dia masih nahan-nahan, terus meninggal di rumah. Itu satu keluarga besar nggak berani naik sepeda. Itu saya kira jadi trauma. Padahal kan kita tahu itu, saya kira buktinya sudah cukup banyak. Olahraga baik untuk kesehatan. Betul. Tapi dia balik, dok kenapa saya lagi olahraga bisa mengalami henti jantung, serangan jantung? Nah ini dia. Jadi olahraga itu secara umum pun ada 2 kelompok. Pertama adalah olahraga profesional atau atlet profesional, dan ada olahraga recreational, olahraga untuk senang-senang, ya untuk fun. Nah, bagaimana dokter Yamin, boleh nggak nih kita, atau bagaimana kita boleh nggak kita melakukan olahraga? Kapan kita tahu bahwa kita boleh melakukan olahraga, baik yang profesional atau tidak? Nah, kalau yang profesional, atlet profesional itu sebenarnya sudah ada
protokolnya ya. Jadi protokolnya itu check up-nya, terutama di negara maju, saya kira di Indonesia juga pasti dilakukan. Dia harus melakukan suatu proses screening atau penapisan. Diperiksa secara fisik, direkam jantung, difoto ronsen. Nah, kalau dari kedua itu ada kecurigaan, mungkin di echo, USG jantung, sampai kalau perlu dilakukan MRI, ya dilihat secara detail di otot jantungnya, apakah potensi kelainan-kelainan yang tadi yang sebutkan bisa menyebabkan dia mengalami cardiac arrest ya. Termasuk kan tadi saya kira Eriksen ya, pemain Swedia yang baru-baru ini terjadi tahun lalu ya, itu kolaps. Saya lagi nonton juga itu. Nah, itu satu. Nah, saya akan fokus ke yang rekreasional. Jadi kalau Anda seorang olahragawan yang untuk fun saja, bagaimana saya tahunya? Jadi gini, sebelum kita olahraga, kita harus tahu situasi diri kita. Ya. Kondisi fisiknya ya, Dok. Pertama umur. Kalau umur 35 tahun ke atas, potensinya itu adalah penyakit jantung koroner. Ya, jadi yang sumbatan di urat jantung. Apalagi kalau dia merokok, obes, kolesterol, ada diabetes. Ya, itu hati-hati. Bagaimana cara ketahuinya, Dok? Memang secara kasar, ada nggak rasa Anda lelah atau ngos-ngosan kalau mendaki atau saat melakukan olahraga itu, atau berdebar, atau lemas, atau sakit dada. Nah, kalau itu mulai ada, mungkin Anda stop dulu, cek dulu ke rumah sakit, ya, make sure atau yakinkan ini bukan sesuatu yang terkait dengan koroner. Itu satu. Kalau yang di bawah 35 tahun, sama juga. Ada nggak riwayat keluarga yang sudden death? Kemudian ada nggak rasa berdebar? Setiap olahraga, saya kemarin dapat pasien ya masih umur ya di bawah 40-an. Setiap dia melakukan olahraga peak itu pada naik sepeda yang kira-kira beberapa kilo, dia merasa berdebar. Ternyata setelah kita cek, memang ada konslet listrik. Setelah kita investigasi, nah dia punya kelainan struktur jantung. Jadi otot jantung itu ketebalan. Jadi tebalnya itu bisa dari lahir, bisa karena olahraga yang hebat. Jadi tebalnya otot itu bisa menyebabkan konslet listrik. Nah, kalau mulai ada itu, Anda harus check up dulu. Jadi sebenarnya semua olahraga itu akan aman kalau kita bisa mengetahui situasi diri kita. Jadi jangan dianggap remeh, maksudnya nggak apa-apa, jangan gitu. Jadi jangan langsung mengabaikan sebelum ada konfirmasi. Tapi kalau Anda melakukan olahraga, aktivitas, tidak ada keluhan apa-apa, fun-fun aja, nggak ada faktor risiko, nggak apa-apa, lanjut. Jadi olahraga itu bukan penyebab serangan jantung, bukan penyebab henti jantung, dia pemicu. Pemicu akibat sesuatu yang sudah ada di dalam sebelumnya. Jadi ibaratnya bom, sudah ada bomnya, pemantiknya, atau yang membakarnya, atau yang mencetuskannya itu olahraga. Jadi kita nggak bisa menyalahkan olahraganya, tapi memang dalam badan seseorang itu sudah ada potensi untuk terjadinya hal-hal tersebut. Oleh karena itu, disitulah tempatnya dilakukan pemeriksaan screening atau penapisan atau check up, gitu Dokter Del. Baik Dokter, terima kasih Dokter. Nah ini menarik kalau untuk Sobat Sehat Eka Hospital sudah mendeteksi nih Dok, kondisinya ada aritmia nih, pasti kan worry ya Dok ya. Nah ini apakah memang aritmia ini bisa sembuh? Apakah bisa dengan obat-obatan saja atau dengan tindakan? Itu boleh dijelaskan Dokter, kapan butuh? Jadi aritmia itu secara kategori akibat selalu saya sampaikan. Nanti karena kalau kita tahu akibatnya, kita bisa tahu apa yang harus dikerjakan. Ada 3 sebenarnya. Ada yang memang ringan, dia hanya mengganggu kualitas hidup, ya. Bentar-bentar berdebar. Nggak sampai bikin mendadak berhenti jantung, ya. Jangka panjang juga nggak bikin macam-macam. Tapi kan kualitas hidup orang terganggu. Ada yang sedang presentasi, berdebar. Ada yang sedang ujian, berdebar. Berdebar karena konslet tadi. Nah, kalau yang seperti ini, yang namanya SVT, ya, supraventricular tachycardia biasanya. Nah, kalau saat ini panduannya adalah, kalau itu terbukti, ada rekam jantungnya lagi berdebar, memang ada gangguan SVT tadi, nanti dokternya yang akan mengetahui. Nah, kita bisa tawarkan dia untuk ablasi. Ablasi itu adalah proses memutus sirkuit konslet tadi dengan cara kateter. Tidak ada di black-black, tidak pakai pisau, pasiennya sadar, bius lokal, ya. Nah, itu bisa dikerjakan. Itu tidak urgent, tidak besok rusak. Begitu Anda ada yang dikatakan SVT, Anda masih bisa coba obat. Ya, obat juga boleh dikasih obat tertentu yang bisa menekan. Nah, yang kedua adalah jenis aritmia yang tidak menyebabkan sudden death atau cardiac arrest, tetapi jangka panjang dia bisa menyebabkan banyak hal. Nah, yang pertama adalah yang kita bahas awamnya denyut lebih atau skip beat atau extrasystole atau PVC, premature ventricular contraction. Nah, PVC ini dek 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 pause, dek dek
dedek, pause. Nah itu seperti itu ya kira-kira keluhan dirasakan. Itu kita harus lakukan pemeriksaan Holter atau direkam 24 jam, 44 jam atau 7 hari ya untuk menghitung burden, bebannya. Karena kalau dia bebannya lebih dari 15%, ada kepustakaan yang bilang lebih dari 20%, dihitung berapa kali dia dalam 24 jam, itu dalam jangka panjang bisa membuat pompa jantung lemah. Nah, itu juga bisa dicoba obat. Ya, tapi kalau burden yang tinggi, saya sarankan biasanya dari beberapa guideline kita lakukan ablasi. Sama juga ablasi itu memasukkan kateter. Sekarang bisa dengan sistem pemetaan 3 dimensi, jadi kayak main GPS ya, kita tahu persis di mana letaknya. Kita kasih kateter di situ, dia padam. Yang kedua, sama juga seperti VVC tadi, adalah atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi itu gangguan di serambi atas ya, yang menyebabkan iramanya berdenyut sampai 300-350 kali. Dan ini potensi bikin stroke. Terutama kalau pasiennya usia 75, ada diabetes, kemudian sakit jantung, ada hipertensi, pernah stroke. Nah itu yang harus diwaspadai. Dia tidak bikin sudden death, tapi bisa bikin stroke dan bisa bikin gagal jantung. Nah yang ketiga, kalau AF ini tadi bisa diablasi. Yang ketiga yang tadi yang saya katakan berpotensi menyebabkan sudden cardiac death, terutama kelainan-kelainan kanal ion yang diturunkan atau yang kita kenal dengan channelopathy. Nah ini tentu dengan device, dengan alat. Ya, alat yang bisa mendeteksi. Alat itu kayak satpam 24 jam ya, pacu jantung, mirip kayak pacu jantung. Dipacu, ini saya lihat sini dokter. Ya, misalnya seperti ini ya. Nah, seperti ini alatnya. Dia ditanam di sini di bawah kulit dengan sayatan kecil juga dengan bius lokal. Dia punya kemampuan, ini kayak pacu jantung biasa. Punya kemampuan mendeteksi begitu muncul aritmia yang tadi yang kayak mau berhenti tadi, dia kenal, oh ini dia yang bahaya nih. Langsung dia padamkan seperti orang ngasih shock listrik yang cedet dari luar tapi dia dari dalam. Dan dia bisa 24 jam kapan saja ya. Nah, kemudian aritmia yang tadi yang baterainya habis. Baterainya mulai macet. Biasanya pingsan ya. Kadang-kadang yang pingsannya itu bahaya kalau dia lagi pingsan, lagi nyetir atau di tempat yang tinggi, dia jatuh kepalanya kebentur jadi perdarahan otak. Nah, itu kita pasang pacu jantung. Itu yang beradi, yang lambat-lambat. Oke, gitu baik kira-kira, dokter. Dokter sendiri kan konsultan elektrofisiologi dan pacu jantung ya dok ya. Yeah. Jadi pasti mendetail banget nih dok tentang pacemaker sendiri ya dok ya. Yeah. Nah ini kalau untuk persiapan pasien-pasien yang membutuhkan tindakan pacemaker sendiri dokter, persiapan apa yang perlu dilakukan sama pasien? Kemudian tindakannya itu berapa lama ya dok ya? Nah kemudian setelah tindakan juga apa yang perlu diperhatikan oleh pasien dokter? Iya, jadi pacu jantung ini sebenarnya tindakan biasa ya, kita menganggap sebagai tindakan bedah minor seperti orang kitanan, orang angkat kutil ya, karena memang biasanya dilakukan sayatan kira-kira 5 cm di bahu kiri, di bawah kulit, kemudian kita tusuk uratnya untuk mencari jalur masuk kabel pacu. Jadi ada kabel pacu, ada generator. Yang tadi saya pegang ini adalah ini generatornya atau ini baterainya. Kemudian kabel pacunya itu nanti yang mengantarkan listrik dari ini ke sana. Itu kira-kira prosedurnya 1 jam. Memang sekarang jenis pemacuan ini udah kompleks juga ya. Ada yang physiologic pacing, kira-kira itu waktunya nanti kita bicarakan. Dan pacemaker ini juga mengalami revolusi. Jadi untuk pasien-pasien tertentu yang uratnya nggak ada, sudah susah, udah berkali-kali diganti, atau yang ada cuci darah, ya susah, bengkak, segala macam, kita punya yang namanya pacu jantung tanpa kabel. Yang kita sebut dengan leadless pacemaker. Lebih kecil ya dok? Lebih kecil, bisa dikeluarkan kan ya? Ya, dia seperti ini, seperti USB. Nah kalau yang ini itu dimasukkan dari paha, dari urat paha turun dan nanti ditanam di dalam jantung, microchip ya. Nah nanti dia akan nempel, ikut dalam denyut jantung. Nah dia bisa memberikan energi untuk memacu jantung sesuai dengan settingan kita. Jadi teknologinya makin canggih ya, mungkin lama-lama nanti nggak ada lagi dia pacu jantung yang kayak koin tadi ya. Baik dokter. Gitu dokter Del. Baik dokter. Kalau angka keberhasilan sendiri dokter, angka keberhasilan tindakan ini, terus resiko yang terjadi, resiko dan komplikasi mungkin ya dok ya. Ya jadi angka keberhasilan itu 99%. Resiko yang bisa terjadi pada pemasangan pacu jantung adalah infeksi, karena kan setiap membuka sayatan, ya seperti kita operasi yang lainnya, cabut gigi,
kemudian angkat kutil, setiap menyayat kulit tentu ada risiko infeksi, tapi kecil risikonya kurang dari 1%. Kemudian akan ketusuk paru juga kecil. Jadi tapi yang paling kita khawatirkan sih infeksi, tapi kecil dokter. Baik dok. Kalau jenis-jenis pacemaker sendiri ada berapa sih dok? Iya. Pacu jantung itu secara umum dari lokasi memacunya itu ada 2 lokasi ya. Ada yang hanya di bilik bawah atau bilik atas, ada yang dua-duanya. Tapi yang paling natural, yang paling memiliki kesamaan dan kemiripan dengan fungsi jantung yang asli adalah yang tadi, yang dual chamber namanya. Jadi kabel pacunya diletakkan di atas dan di bawah, di bilik atas bawah. Jadi ada sinkronisasi antara, koordinasi antara pemacuan di bilik atas dan di bilik bawah. Baik dokter, baik. Tidak terasa sebenarnya kita udah banyak bahasan ya dok ya tentang aritmia itu sendiri, mulai dari bagaimana kita mewaspadai ya dok ya jenis-jenis aritmia, kemudian hingga sampai ke tata laksana, itu pun juga dengan pacemaker tadi ya dok ya sempat dibahas. Pacemaker, ICD, iya betul, jenis-jenis dari pacemaker. Sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, dokter mungkin dokter ada closing statement, pesan-pesan untuk sobat sehat Eka Hospital dokter, silakan dok. Ya, nomor 1 tentu pencegahan itu pasti lebih baik dari pengobatan. Jadi misalnya tadi seperti saya katakan ya, kalau ada serangan potensi terjadi serangan jantung pada diri Anda atau gangguan irama yang sebelum dia menimbulkan komplikasi, tentu kalau kita mengenal lebih awal, maka tentu kita bisa melakukan tata laksana yang lebih dini sebelum timbul komplikasi kemana-mana. Karena kalau sudah terjadi komplikasi tentu effortnya, usahanya menjadi lebih lama, lebih mahal, dan lebih tidak menyenangkan untuk pasien, untuk dokternya juga. Dokternya bisa sakit kepala kalau udah kasusnya sulit. Yang kedua, kesehatan listrik itu sama dengan kesehatan badan kita yang lain-lain. Ya, kalau listriknya nggak sehat, bagaimana suatu mesin, suatu pabrik bisa berjalan? Karena listrik jantung ini nanti berkoneksi dengan fungsi otak, fungsi ginjal, dan fungsi organ-organ penting lain. Yang ketiga, yang perlu kita ketahui adalah bahwa dalam semua kegawatan jantung, apa itu kegawatan listrik jantung atau serangan jantung, maka waktu itu menjadi komponen penting. Jadi saya selalu bilang, ini saya modifikasi dari pernyataan orang lain, saya tambah sedikit dengan kreasi saya ya. Time is muscle, waktu adalah otot. Jadi kalau semakin cepat kita menolong, semakin cepat otot jantung semakin banyak otot jantung yang bisa diselamatkan. Muscle is life. Makin banyak otot jantung diselamatkan, maka makin banyak kehidupan yang diselamatkan. Life is love. Kalau Anda hidup lagi, Anda bisa to love, mencintai, atau being love, dicintai oleh keluarga besar Anda. Selesai. Iya, keren sekali dokter kata-kata penutupnya. Terima kasih banyak dokter atas sharing ilmu kita pada podcast hari ini. Mudah-mudahan sobat sehat Eka Hospital bisa mengambil manfaat ya dokter ya dari bahasan kita. Ya, dan semakin aware tentunya dengan kesehatan pasien itu sendiri, kemudian terutama untuk kesehatan jantung ya dok ya. Baik, sobat sehat Eka Hospital, sekian podcast kita pada hari ini. Nantikan di podcast Eka Hospital dengan topik yang lebih menarik untuk selanjutnya. Baik, saya Dr. Deliza dan mewakili Dr. Yamin ya dok. Pamit undur diri, tetap sehat dan tetap semangat. Terima kasih.